kurang ke atas. Terus, lah. Iya, cek iki durung ditarik sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucipto, Kepala SMP Negeri 2 Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan best practice saya yang berjudul Model Ekoliterasi Sekolah Berkelanjutan untuk Ekosistem Pembelajaran dengan Kearifan Lokal yang Ramah Lingkungan. Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Asembagus, saya melihat bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang hidup yang membentuk kesadaran dan karakter peserta didik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari perubahan besar anak-anak lebih akrab dengan layar gawai daripada dengan alam sekitar. Padahal sekolah kami memiliki lahan yang luas, lebih dari 2 hektar, yang seharusnya bisa menjadi sumber belajar yang kontekstual. Kondisi ini menyadarkan saya bahwa ekosistem pembelajaran perlu diubah. Sekolah harus menjadi ruang yang menumbuhkan kesadaran ekologis, bukan sekedar tempat menghafal pelajaran. Menghadapi situasi di atas, sebagai kepala sekolah, saya menghadapi berbagai tantangan nyata. Pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, membuat siswa pasif dan kurang kreatif. Kedua, rendahnya kesadaran ekologis atau ekoliterasi menjadi masalah utama. Ketiga, kondisi geografis Asembagus yang panas dan kering membuat proses belajar tidak nyaman karena suhu mencapai 30 derajat Celcius setiap harinya. Selain itu, keterbatasan ekonomi dengan sebagian besar keluarga dan kewajiban pajak atas lahan produktif menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Semua itu mendorong saya sebagai kepala sekolah untuk melakukan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan dari cara berpikir hingga cara bertindak. Aksi nyata saya sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah adalah memimpin langsung gerakan yang saya beri nama Model Ekoliterasi Sekolah Berkelanjutan. Saya mulai mengubah lahan non terbangun menjadi kebun ekoliterasi, tempat peserta didik belajar langsung dari alam. Mereka menanam sayuran, mengamati fotosintesis, mengukur pH tanah, dan menghitung hasil panen. Saya ingin mereka belajar bukan hanya dengan kepala, juga dengan hati dan pikirannya, serta tangan, dan juga seluruh tubuhnya. Untuk mengatasi suhu panas, kami membangun kolam linier sepanjang kurang lebih 120 meter di depan ruang kelas kita. Kolam ini menurunkan suhu ruangan sekaligus menjadi media belajar tentang siklus air dan ekosistem perairan. Saya juga memastikan kegiatan ini berkelanjutan secara ekonomis. Hasil panen dan budidaya ikan kami jual ke masyarakat sekitar. Inilah bentuk kemandirian yang saya dorong, mandiri secara ekologis dan finansial. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya memimpin guru untuk bertransformasi dari pengajar menjadi fasilitator reflektif. Kami menerapkan pembelajaran berbasis proyek, inquiry, discovery learning, dan kolaborasi antar mata pelajaran. Saya juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana refleksi dan publikasi. Peserta didik membuat vlog-vlog edukatif, menulis laporan digital, dan mengunggah karya mereka di portal sekolah. Teknologi kini menjadi alat untuk belajar, bukan sekedar hiburan. Transformasi ekosistem pembelajaran di SMP Negeri 2 Asembagus memberikan dampak yang nyata. Kebun ekoliterasi dan kolam linier tidak hanya berfungsi sebagai sumber belajar, tetapi juga sumber pendapatan sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator reflektif, mengarahkan peserta didik menemukan makna
dari pengalaman belajar mereka. 4 transformasi yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran di SMP Negeri 2 Sembagus telah memberikan dampak positif yang dirasakan oleh semua warga sekolah. Dampak tersebut antara lain: 1. Terciptanya ruang terbuka hijau yang menurunkan suhu lingkungan dan membantu mitigasi perubahan iklim. 2. Meningkatnya keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. 3. Penguatan aspek ekonomi dan keterampilan hidup. Selain itu, sekolah juga menumbuhkan budaya keberlanjutan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. 4. Ekoliterasi sekolah berkelanjutan juga menarik para kepala sekolah lain. Mereka banyak berkunjung ke sekolah kami. Setelah kami berkunjung di SMPN 2 Sembagus, kami menyadari bahwa perubahan bisa diawali dengan pengolahan lahan di sekitar sekolah. Sekarang, kami memiliki kebun literasi kecil yang bisa dimanfaatkan untuk literasi sains dari kebun yang siswa rawat sendiri. Dulu saya sering belajar di kelas dan cepat bosan, tapi semenjak guru-guru memanfaatkan kebun ekoliterasi dan kolam ikan linear, saya seperti belajar sambil bermain. Perubahan besar terhadap budaya belajar anak-anak setelah adanya kebun ekoliterasi dan kolam linier, di mana pada kemarin itu suasananya panas, kering, sekarang sudah terasa sejuk, hijau dan menyenangkan. Saya Sugiono, fasilitator pembelajaran mendalam yang kebetulan sedang melakukan OJT siklus 3 di SMP 2 Sembagus. Sebelum saya OJT ini saya keliling-keliling diajak kepala sekolah di sekitar tempat ini. Saya melihat luar biasa, terutama inovasinya dalam ekoliterasi dan kolam linier. Saya kira ini sangat mendukung untuk dilakukan pembelajaran, terutama pembelajaran mendalam itu sangat mendukung karena disinilah inovasinya sekolah ini, bagaimana mendukung pembelajaran mendalam, terutama situasi sekolah yang cukup panas karena berada di Situbondo bagian timur, sehingga dengan adanya suasana yang sejuk seperti ini, didukung oleh kolam, kemudian didukung oleh kebun yang menarik, itu bisa dijadikan media pembelajaran yang buat anak-anak mendukung pembelajaran mendalam. Saya kira itu, terima kasih. Saya akan keliling-keliling lagi nanti meneruskan menikmati lingkungan alam yang cukup sejuk di Situbondo, khususnya di SMP 2 Sembagus. Terima kasih.